Di awal film terlihat seorang pria yang sedang berlari tiba-tiba dijegat oleh seseorang. Lalu tanpa basa-basi orang itu pun langsung mencolok pria tersebut hingga dia pun ambruk tak berdaya. Kemudian di pagi harinya terlihat mama cantik yang bernama Sharon sedang membangunkan anaknya yang bernama Anthony. Khawatir si Anthony akan terlambat sampai ke sekolah dan akan jadi bahan bulian di sekolahnya. Lalu ketika si Sharon mau pergi bekerja, dia pun dijemput oleh seseorang pria yang ternyata adalah seorang polisi. Dan si pria tersebut sedang menangani kasus tewasnya suami Sharon yang kita lihat di awal tadi. Adegan beralih ke Anthony yang baru aja sampai di sekolah. Dan benar aja saat lokernya dibuka banyak sekali sampah kertas di sana. Dan ternyata itu adalah ulah temannya Anthony yang bernama Kilby. Namun tak lama untung saja datang seorang siswa yang bernama Dylan dan mengusir si Kilby. Lalu ketika si Anthony dan Kilby pergi, si Dylan pun melihat kertas yang masih berserakan di lantai. Dan ternyata itu adalah fotonya Sharon. Kemudian terlihat Sharon sedang bekerja dan dia pun mendapatkan salinan email suaminya. Lalu tak lama kemudian datanglah asisten Sharon yang bernama Katie. Nah, si Katie ini sangat royal dan setia dalam setiap membantu pekerjaan Sharon. Adegan kembali ke Dylan yang menghampiri seorang wanita yang bernama Megan. Dylan mengenalkan si Anthony ini kepada si Megan dan terlihat Anthony yang malu-malu meong. Kemudian Dylan mengajak Anthony untuk bermain American football bersamanya nanti. Singkatnya si Anthony pun mulai latihan. Dia pun dikerjain lagi sama si Kilby. Anthony ditabrak hingga tersungkur. Saat permainan selesai, Dylan pun menghampiri Anthony di ruang ganti. Dia pun memberikan semangat kepada Anthony agar tidak kapok untuk latihan lagi. Namun si Anthony heran kenapa si Dylan ini sangat care kepada dirinya. Dimulai dari menolong saat dia dikerjai sama Kilby, lalu ngenalin si Megan ke dia. Nah ternyata nasib Dylan ini sama seperti Anthony yang sama-sama udah gak punya ayah. Tapi bedanya ayah Dylan meninggoy karena bundir. Yang akhirnya Anthony pun mengerti dan langsung minta nomor Megan ke Dylan. Saat ibu Anthony pulang kerja, dia pun heran kenapa Anthony belum pulang. Padahal udah mau maghrib karena gak biasanya Anthony pulang telat. Namun tak lama kemudian Anthony pulang dengan mengajak si Dylan dan mengenalkan kepada ibunya. Lalu dia bilang kepada Sharon kalau dia sekarang udah ikutan olahraga dan nanti malam dia mau ngadain party di rumahnya. Yang ngebuat mamanya heran sekaligus senang karena anaknya udah jadi anak gaul. Dan kemudian si Sharon juga nyuruh Dylan untuk masuk ke dalam. Tiba di malam harinya pesta pun sudah dimulai. Saat Sharon ke kolam, di situ ternyata ada Dylan yang sedang memperhatikan si Sharon dan itu membuat Sharon jadi salah tingkah. Dan tak lama dari itu Dylan bilang ke Anthony kalau dia ingin ke toilet. Tapi ternyata Dylan malah belusukan ke kamarnya Sharon dan dia pun melihat buku milik almarhum suaminya. Namun tak lama Sharon pun datang dan bertanya sedang apa Dylan di sana. Dylan pun di situ menjawab kalau dirinya sudah kehilangan ayahnya yang membuat si Sharon juga bersimpati kepada Dylan. Beberapa hari kemudian Dylan pun mengunjungi Sharon dan di situ juga ada Katie. Kemudian Sharon mengajak Dylan untuk keliling melihat propertinya karena Dylan berencana membeli rumah bersama pamannya. Singkat cerita, si Anthony pun mengalami perkembangan pada saat latihan. Dan dia pun berhasil menang ketika adu badan dengan Kilby. Saat latihan sudah selesai, Kilby yang tidak terima pun akan berniat jahil ke si Anthony lagi. Namun sayangnya loker si Anthony udah digembok. Dan dia pun langsung diancam sama si Dylan agar jangan mengganggu si Anthony lagi. Kemudian terlihat si Sharon kaget karena tiba-tiba Dylan udah ada di sana. Sharon yang salah tingkah langsung menawari Dylan kopi. Namun Dylan menolaknya karena dia sebentar lagi akan pergi sekolah. Dan Dylan berkata untuk ngopi bareng di lain waktu aja. Setelah anak-anak pergi sekolah, si Sharon juga berangkat kerja. Singkat cerita, Sharon udah sampai di kantor. Dan dia sedang membicarakan si Teddy yang merupakan polisi penyelidik suaminya kepada si Katie. Dan si Sharon bilang kepada si Katie kalau si Teddy ini kerja sambil berniat deketin dirinya. Dan hal itu yang membuat Sharon bingung harus gimana. Kalau tidak diterusin kasusnya, Sharon juga tidak rela. Tapi kalau diterusin, malah semakin membuka jalan buat si Teddy. Lalu si Sharon pun bilang kalau dia mau cuti dulu untuk 2 hari. Singkat waktu, si Sharon pun yang lagi capek setelah kerja dikagetkan sama si Anthony. Anthony bilang kalau dia mau ngedate sama si Megan. Dan Sharon yang mendengar hal itu pun langsung jadi senang karena anaknya bentar lagi mau pecah bujangnya. Tiba di malam harinya, si Megan pun datang bersama Dylan ke rumah Anthony. Lalu Megan pergi bersama si Anthony dengan menggunakan mobil Dylan. Nah, dengan terpaksanya Dylan nunggu di rumah si Anthony yang cuma ada si Sharon aja sendirian.
Lalu ketika si Anthony udah pergi, mereka pun malah membicarakan isi buku yang dibuat oleh almarhum suaminya. Dan Dylan merobek bagian buku yang dianggap bisa mengingatkan si Sharon kembali tentang suaminya. Di sisi lain, Anthony dan si Megan yang baru aja selesai dinner, lalu mereka pun mengobrol di mobil. Yang akhirnya Anthony memberanikan diri untuk adu jongor sama si Megan. Tapi pas lagi asik, si Anthony malah berhenti. Padahal si Megan udah siap dibawa ke Oyo. Adegan kembali ke Sharon yang lagi mandi. Dylan yang mendengar suara Sharon lagi mandi pun langsung keluar pikirannya. Dan dia pun langsung nyamperin si Sharon, dan setelahnya kalian udah tahu lah ya mereka bakal ngapain. Singkatnya, si Anthony pun sudah sampai di rumah. Lalu dia pun melihat rumahnya yang sepi dan langsung memanggil-manggil si Dylan. Namun tentu saja si Dylan dan Sharon udah selesai olahraga, dan Anthony ini pun tidak curiga sedikit pun. Dan si Dylan memberikan selamat kepada Anthony atas ngedate-nya dengan Megan. Dan Sharon juga merasa senang mendengar anaknya udah bisa ngedate. Besoknya saat Sharon bangun dari tidurnya, dan terlihat banyak sekali sobekan kertas dari buku almarhum suaminya. Sepertinya Sharon ini pengen cepat banget untuk move on. Kemudian adegan berlanjut yang dimana Katie cerita ke Sharon kalau dia mendapatkan informasi dari seseorang bahwa si Dylan itu orang gak benar dan berjiwa psikopat, dan ternyata pamannya Dylan itu juga bukan orang tajir. Karena itu Sharon akan menyuruh Anthony untuk mengawasi Dylan. Kemudian di sekolah, Kilby bilang ke Dylan kalau semua kedoknya akan segera terbongkar. Tapi di situ Dylan tidak melawannya sama sekali dan langsung menemui si Anthony untuk meminta bantuan. Singkat cerita, Dylan pun mendatangi balik si Kilby dan langsung menyerangnya. Lalu di situ pelatih bertanya kepada Dylan kenapa tangannya terluka. Dylan pun menjawab kalau yang melukai tangannya itu adalah Kilby. Kemudian Sharon ditelepon oleh pelatih kalau Dylan dan Anthony terlibat perkelahian, yang membuat Sharon pun langsung panik dan menanyakan kepada si pelatih apa yang sebenarnya terjadi. Dan Anthony bilang sekaligus bersaksi di hadapan Teddy kalau Kilby sudah menyerang Dylan. Lalu saat di rumah, Sharon ini kesal ke Anthony karena dia nggak bilang kalau Kilby masih suka membulinya. Anthony pun menjawab dengan tegas kalau dirinya bisa menjaga diri. Anthony juga bilang kalau dirinya tidak suka melihat si Sharon merobek-robek buku kenangan dari ayahnya itu. Mendengar jawaban dari Anthony membuat Sharon menjadi sedih. Namun tak lama kemudian ada pesan masuk dari Dylan yang ngajaknya pusreng nanti malam. Dan benar saja di malam harinya mereka bertemu di rumah properti si Sharon yang udah pasti di sana kosong. Namun tanpa mereka sadari ada seseorang yang merekam kegiatan mereka. Besok paginya saat Anthony bangun tidur, dia pun heran karena Sharon gak ada di rumah. Dan Anthony merasa menyesal karena udah berkata kasar kepada ibunya kemarin. Di sisi lain, Sharon yang masih sama Dylan tiba-tiba dikagetkan dengan seseorang yang datang ke rumah itu. Dan Sharon pun langsung riweh ngebangunin Dylan dan menyuruhnya bersembunyi. Namun ternyata itu si Katie yang datang dengan membawa bantal baru. Dan dia akan menyimpannya di kamar utama yang membuat Sharon pun panik karena di sana ada Dylan. Dan di situ Katie menemukan kaos kaki pria di bawah kasur. Dan dia menyangka kalau Sharon baru saja pusreng bersama Teddy. Adegan berlanjut yang dimana Megan sedang memperlihatkan video nyokapnya bersama Dylan kepada si Anthony. Namun Anthony tidak ada respon melihat video tersebut. Megan juga bilang ke Anthony kalau Dylan ini sudah berumur 21 tahun dan dia juga dikeluarkan dari sekolah 3 tahun yang lalu. Dylan juga sudah menjadi penipu dan sepertinya dia sengaja ngejar ibunya Anthony. Tapi Anthony bilang kalau ini bukan pertama kalinya ibunya itu selingkuh karena beberapa tahun lalu ibunya juga pernah sama orang lain. Di sisi lain, Teddy sedang menginterogasi Kilby dan dia heran dengan keterangan si Kilby yang bilang kalau Dylan sudah melukai tangannya sendiri. Dan dia juga bilang kalau si Dylan itu adalah nama samaran. Namun saat ingin menyebut nama aslinya, Teddy pun mendapatkan telepon dari atasannya. Dan ternyata Dylan udah tahu kalau Megan lah yang udah ngerekam kegiatannya dengan Sharon. Lalu Dylan mengambil ponsel Megan dan menghapus video itu. Singkatnya, Katie dapat telepon dari kliennya kalau dia melihat video antara Sharon dan Dylan di sosmed. Dan Sharon pun langsung syok melihatnya. Lalu tak lama Teddy datang dan Sharon langsung menceritakan hal itu kepada Teddy. Tetapi di situ Teddy hanya bilang ke Sharon kalau tugas penyelidikan suaminya sudah dialihkan ke penyelidik yang lain. Sore harinya Anthony mendapatkan pesan dari Megan dan janjian ketemuan di rumah Dylan. Sesampainya di rumah Dylan, tiba-tiba Dylan muncul dari belakang dan langsung menerkam Anthony. Di sisi lain, Sharon yang nelpon Anthony tapi ponselnya tidak aktif. Lalu ada pesan masuk dari Megan kalau Megan sedang bersama Anthony. Dan Sharon pun bilang kalau ingin berbicara dengan Anthony. Tapi Megan bilang kalau Anthony tidak mau berbicara.
Singkat cerita, si Seren pun mendapatkan pesan lagi dari seseorang yang memintanya untuk bertemu di rumah tempat yang dimana pernah bertemu dengan Dylan. Seren juga menelpon Teddy supaya ada yang menjaganya. Saat tiba di sana, Seren pun masih sendirian. Lalu dia masuk ke dalam rumah itu dan mendengar suara TV dari salah satu ruangan. Sesampainya di sana ternyata sudah ada Dylan. Dylan bilang kalau ayahnya mati bundir karena Seren pernah menggoda ayahnya. Hingga dia tergila-gila dan Seren langsung meninggalkan ayahnya Dylan pas lagi sayang-sayangnya. Dan ibunya juga tewas karena gak tahan sama si Seren yang sering menggoda suaminya. Dan jika Seren tidak menggoda ayahnya Dylan, mungkin aja ayah dan ibunya masih hidup. Dan sekarang waktunya membinasakan si Seren supaya semuanya impas. Di situ Seren yakin kalau Anthony dan Megan sudah disekap sama si Dylan. Lalu Dylan memaksa Seren untuk menggenggam pisaunya agar si Seren seolah mencucuk dirinya sendiri. Dan itu pun jadi kesempatan si Seren untuk melawan Dylan dengan langsung mencucuk kakinya Dylan dan keluar dari sana. Di saat yang sama Teddy baru aja datang dan dia pun langsung masuk ke dalam rumah dengan membawa bedilnya. Namun ternyata Dylan sudah kabur. Lalu mereka berdua langsung OTW ke rumah Dylan. Namun di sana cuma ada pamannya yang udah abok parah. Mereka pun sadar kalau si Anthony pasti dibawa ke satu tempat yang sepi oleh Dylan. Dan mereka pun langsung bergegas mencarinya. Adegan berlanjut dengan Anthony yang diikat di tengah hutan bersama Megan. Mereka pun mencoba melepaskan tali namun sangatlah sulit. Teddy dan Seren pun sudah sampai di hutan. Di sana Seren meminta agar dia yang memegang pistolnya. Karena Teddy ini punya penyakit bengek. Tetapi Teddy tidak mau memberikan pistolnya. Lalu Seren tidak peduli dan langsung mencari Anthony. Namun tak lama Dylan muncul dari belakang dan langsung mencucuk Teddy. Setelah itu Dylan langsung mengejar Seren ke dalam hutan hingga akhirnya tertangkap oleh Dylan dan menodongnya. Anthony yang udah terlepas dari ikatannya pun langsung menghalanginya. Dan saat ingin diledakkan tiba-tiba datang Megan dan terjadilah perkelahian. Namun si Seren berhasil melumpuhkan Dylan hingga pingsan. Lalu Anthony menenangkan nyokapnya agar tidak menghilangkan nyawa Dylan. Di akhir film terlihat rumah Seren pun sudah laku terjual. Lalu Seren berkunjung ke rumah Teddy yang ternyata masih hidup. Mereka pun mengobrol dan akhirnya mereka bisa berpacaran. Okay. Nah, seperti itulah cerita dari film Sinister Seduction. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thank you for watching video, and until next time.